Dua orang sahabat yang kemudian ketika mereka melakukan safar, bepergian, mereka bepergian berdua dan subhanallah masuk waktu sholat nggak ada air, tidak ada air. Karena tidak ada air, maka kemudian mereka pun sholat dengan tayamum dulu, dan kemudian mereka sholat. Selesai sholat, misalnya anggap dengan waktu kita ya, selang 15 menit, 20 menit, masih di waktunya, dapat air, dapat mata air, ada air nih. Maka berdebatlah dua sahabat ini, ya kita harus wudhu dong, sholat lagi. Yang satunya bilang, nggak perlulah, kan kita udah sholat. Ngapain kita wudhu lagi? Kan ada air, udah nggak sah tuh tayamum kita. Akhirnya yang satu nggak sholat lagi, yang satu ambil air wudhu dan sholat lagi. Yang benar yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kejadian kasus yang seperti ini. Bagaimana ya Rasulullah? Mana yang benar? Nabi SAW bersabda kepada yang tidak sholat lagi, asabta sunnah, kamu benar. Kamu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda kepada yang mengulang sholatnya, laka ajrun marratain, kamu dapat 2 pahala. Karena mengulang sholatnya, yang kedua dihitung pahala sholat sunnah. Ya, tapi yang benar yang pertama, yang nggak sholat lagi. Amalnya lebih sedikit, tapi benar. Ketimbang tadi amalnya lebih banyak, tapi kurang benar. Walaupun tidak disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengukur yang seperti ini, mengetahui yang seperti ini, butuh ilmu. Sebagian kita tahu ya dalam praktik keseharian, menjalankan wudhu itu sunnahnya adalah 3 kali setiap anggota tubuh kita adalah 3 kali. Gitu kan ya? Nah, sehingga itu menjadi sebuah baku bagi sebagian masyarakat kita, harus 3 kali membasuh dan mengusap anggota wudhunya. Walaupun dia tahu antrian wudhunya lagi panjang, di mall misalnya, di tempat-tempat wisata misalnya, lagi jam sholat, dia puas-puasin air keran ini sambil pengen nyebur dia ke situ. Ya, pokok yang penting harus basah kuyup anggota wudhunya. Orang ngantri panjang, ini kurang hakim, kurang berilmu. Kalau dia tahu bahwa boleh sekali-sekali dan sah wudhunya, dia lakukan itu. Iya, sekali. Yang penting jamaah ini juga antriannya lebih cepat, airnya lebih hemat, dan jamaah lebih tercover untuk menjalankan sholat. Ya, contoh yang lainnya, anak kasih contoh-contoh supaya tahu, karena ketidaktahuan ilmu menyebabkan yang seperti itu. Sebagian kita ketika di kendaraan, naik kereta atau pesawat, dia masuk waktu sholat. Sholat nggak? Sholat nggak? Bener sholat. Anak jarang lihat orang sholat di kereta sama di pesawat. Hah? Sekarang ada musola, tapi anak jarang melihat ini muslim semua atau bukan yang di gerbong-gerbong ini. Mayoritasnya anak husnudzan insya Allah muslimin, tapi di jam sholat nggak ada gerak-geriknya sama sekali. Nah, kalau sholat, wudhu atau tayamum? Ada air, kenapa tayamum? Kan ada air. Di toiletnya antum bisa mandi boleh, bisa. Ya kan, di pesawat maupun di kereta ada air. Kenapa tayamum? Nggak ada air misalnya Ustadz, kalau semuanya wudhu kan habis air. Ya antum bisa beli bahkan. Ya kan? Syaratnya tayamum itu boleh. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu tidak mendapati air, maka tayamumlah. Ada ketentuannya. Ada term of condition yang membuat seseorang itu boleh tayamum jika tidak mendapatkan air. Kenapa tayamum di kereta dan di pesawat padahal ada air? Kalau konteksnya seperti itu diperbolehkan, ya. Ini sekedar contoh saja bagaimana kita ya mengambil ijtihad salah karena tidak berilmu. Dia bisa wudhu